Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Penerapan Metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam pemilihan sepeda motor. Nah, metode Simple Additive Weighting atau SAW itu metode buat bantu nentuin pilihan terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang ada. Caranya, tiap kriteria dikasih bobot sesuai tingkat kepentingannya. Terus bobot itu dikalikan sama nilai masing-masing pilihan pada setiap kriteria. Nah, hasilnya itu dijumlahin dan pilihan dengan nilai yang paling tinggi yang dianggap paling bagus. Nah, metode ini sering dipakai karena simple, gampang dimengerti, dan pas buat banyak kriteria yang bisa diukur. Nah, pada tabel 1 terdapat kolom kode kriteria atribut dan bobot yang ngasih tahu seberapa penting kriteria tersebut. Nah, di sini juga ada atribut dan bobot kriteria. Atribut dibagi jadi dua, yaitu cost dan benefit, tergantung dari sifat kriteria tersebut. Kalau cost, ini kriterianya semakin kecil nilainya, maka makin bagus. Nah, biasanya ini karena mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Contohnya pada kode kriteria C1, harga. Nah, harga makin rendah, maka makin baik buat konsumen. Makanya harga dianggap cost dengan bobot 15% karena cukup penting. Nah, kalau benefit, kriteria yang makin tinggi nilainya, maka makin bagus karena menambah nilai buat pengguna. Contohnya C2, tenaga mesin. Nah, tenaga mesin makin besar, performanya makin oke. Makanya ini menggunakan benefit dengan bobot 10%. Selanjutnya ada C3, konsumsi bahan bakar. Nah, terus irit bahan bakar itu plus, jadi ini benefit, menggunakan benefit dengan bobot 10%. Selanjutnya C4, torsi. Torsi yang besar biasanya bikin performa lebih oke, makanya ini menggunakan benefit juga dengan bobot 10%. Nah, terus C5 itu kecepatan maksimal. Kecepatan maksimal yang tinggi itu bisa bikin nilai tambah, jadi ini menggunakan benefit juga dengan bobot 10%. Terus C6, durabilitas mesin. Nah, makin awet mesinnya makin menguntungkan. Jadi, ini benefit dengan bobot 10%. Terus ada C7, nilai jual kembali. Nilai jual kembali yang tinggi itu kan bisa bikin lebih untung buat pemiliknya. Makanya ini menggunakan benefit juga dengan bobot 10%. Terus ada C8, biaya perawatan. Nah, semakin murah biaya perawatan, makin bagus buat pemiliknya. Makanya masuk cost dengan bobot 15%. Selanjutnya juga ada C9, berat. Berat yang lebih ringan, lebih enak buat efisiensi. Jadi dianggap cost dengan bobot 5%. Terus yang terakhir C10, emisi karbon. Nah, emisi yang lebih rendah, bagus buat lingkungan. Jadi ini juga cost dengan bobot 5%. Nah, alasan penentuan bobot itu bobotnya dikasih sesuai tingkat pentingnya kriteria tersebut buat ngambil keputusan. Misalnya harga dan biaya perawatan dapat bobot 15% karena dianggap paling ngaruh ke biaya yang bakal dikeluarkan. Terus kriteria kayak tenaga mesin, durabilitas, dan konsumsi bahan bakar dikasih bobot 10% karena masih penting tapi nggak dominan. Nah, sementara itu berat dan emisi karbon dikasih bobot lebih kecil, yaitu 5% karena nggak terlalu signifikan buat keputusan utama, tapi masih ada perannya. Saya Alis Sukamawati ingin melanjutkan penjelasan tabel 2. Tabel ini menampilkan data perbandingan dari beberapa jenis sepeda motor berdasarkan kriteria tertentu. Nah, setiap barisnya itu mempresentasikan alternatif atau tipe sepeda motor yang berbeda. Nah, sedangkan setiap kolomnya itu menyajikan nilai dari setiap kriteria yang dipertimbangkan. Ini kolom pertama itu alternatif. Kolom ini tuh menunjukkan kode dan nama dari setiap sepeda motor yang menjadi alternatif. Nah, setiap alternatif itu diberi kode A1 hingga A10. Misalnya A1 itu adalah Honda Beat, yang A2 itu Vario New 125, A3 itu Scoopy, dan seterusnya hingga A10 yang merupakan CB 150R Streetfire. Selanjutnya kolom C1. Nah, kolom ini menunjukkan harga dari setiap sepeda motor dalam satuan rupiah. Nah, harganya itu berkisar dari 15.500.000 yaitu motor Revo hingga 31 juta rupiah dengan motor NMAX yang memberikan gambaran tentang kisaran harga sepeda motor dari berbagai model.
Yang kolom ketiga ada C2. Ini kapasitas mesin per liter dan menunjukkan kapasitas mesin dalam satuan liter. Nah, kapasitasnya itu berkisar dari 8,7 liter hingga 16,3 liter. Dengan NMAX dan CB150R Streetfire memiliki kapasitas terbesar. Kolom C3, ini tuh konsumsi bahan bakar. Nah, ini mengukur efisiensi bahan bakar setiap motor dalam kilometer per liternya. Nah, motor dengan konsumsi bahan bakar tertinggi adalah Revo dengan 62 km per liter. Sedangkan yang terendah adalah NMAX dan CB150R Streetfire dengan 40 km per liter. Kolom yang keempat yaitu torsi. Menyajikan torsi dari setiap motor dalam satuan Nm, yaitu Newton meter, menunjukkan kemampuan mesin itu dalam menghasilkan tenaganya. Nah, nilai torsi ini berkisar antara 8,9 Nm hingga 13,8 Nm. 13,8 Nm itu milik CB150R Streetfire. Kolom C5 yaitu tenaga mesin. Mengukur kapasitas tenaga mesin dalam satuan cc, yaitu kubik cm. Tertingginya itu adalah CB150R Streetfire dengan 130 cc. Sementara yang terendah adalah Revo dengan 10,5 cc. Kolom 6, jumlah gigi atau percepatan, menunjukkan jumlah percepatan atau gigi yang dimiliki motor. Mayoritas motor memiliki 8 percepatan, kecuali CB150 Streetfire yang memiliki 9 percepatan. Kolom C7 itu merupakan tingkat C7 itu nilai jual kembali. Nilai jual kembali, yaitu mengukur seberapa besar nilai jual motor saat dijual kembali setelah beberapa waktu pemakaian. Contohnya NMAX A6 memiliki nilai jual kembali sebesar 92, yang lebih tinggi dibandingkan Honda Beat A1 dengan nilai jual 85. C8 itu biaya perawatan. Mengukur biaya perawatan rutin dalam rupiah. Misalnya Honda Beat 1.200.000, sedangkan CB150R Streetfire itu 1.800.000. C9 itu mengukur berat motor dalam satuan tertentu. Contoh, NMAX memiliki berat 127, sedangkan Revo itu memiliki berat lebih ringan, yaitu 91. C10 itu emisi karbon, itu mengukur dampak emisi karbon yang dihasilkan oleh motor. Contoh, CB150R Streetfire yang memiliki emisi karbon sebesar 82, yang lebih tinggi dibandingkan Scoopy yang memiliki emisi 65. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari tabel ketiga. Di tabel ketiga ini sebenarnya penjelasannya sama dengan tabel kedua. Hanya saja kita menggunakan nama produk dari tabel kedua tersebut. Baik, saya akan melanjutkan tabel 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Sufti. Ingin melanjutkan tabel 4, metode SAW. Tabel 4 itu sebenarnya sama-sama tabel 3, yang beda cuma di tabel 4 kolom alternatif C1, C2 sampai C10 dihilangkan, dan untuk alternatifnya juga hilang untuk A1, A2, A3, A4 dan sampai A10. Isinya sama aja dari kolom C1 sampai C10 dimuat di tabel 4. Baik, saya akan melanjutkan ke perhitungan cost. Yaitu perhitungan cost kriteria yang pertama dengan rumus harga terendah dibagi setiap kolom harganya. Yang pertama ada A1, yaitu
harga 15.500.000 dibagi 17.500.000 dengan hasil 0,8857. Yang kedua A2 dengan harga 15.500.000 dibagi 21 juta sama dengan 0,7381. Yang ketiga A3 harga 15.500.000 dibagi 20.500.000 sama dengan 0,7561. Yang keempat ada A4 dengan harga 15.500.000 dibagi 24.500.000 sama dengan 0,6327. Dan selanjutnya A5 15.500.000 dibagi 16 juta sama dengan 0,9688. Lalu A6 yaitu 15.500.000 dibagi 31 juta sama dengan 0,5000. Lalu A7 15.500.000 dibagi 15.500.000 hasilnya 1. Selanjutnya A8 yaitu 15.500.000 dibagi 18 juta sama dengan 0,8611. Lalu A9 15.500.000 dibagi 19.500.000 hasilnya adalah 0,7949. Dan yang terakhir A10 15.500.000 dibagi 29 juta sama dengan 0,5345. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan yang kedua yaitu perhitungan benefit kriteria 2 dengan rumus setiap kolom tenaga mesin dibagi dengan nilai tenaga mesin terbesar yaitu A1 dengan nilai tenaga mesin 8,9 dibagi 16,3 sama dengan 0,5460. Yang kedua A2 10,9 dibagi 16,3 dengan hasil 0,6687. Lalu A4 13,1. Lalu A3 9,0 dibagi 16,3 dengan hasil 0,5521. Selanjutnya A4 13,1 dibagi 16,3 sama dengan 0,8037. Lalu A5 9,3 dibagi 16,3 sama dengan 0,5706. Lalu A6 15,3 dibagi 16,3 sama dengan 0,9325. Lalu A7 8,7 dibagi 16,3 sama dengan 0,5337. Lalu A8 8,9 dibagi 16,3 sama dengan 0,5460. Lalu A9 9,4 dibagi 16,3 sama dengan 0,5767. Dan yang terakhir A10 16,3 dibagi 16,3 dan hasilnya 1. Selanjutnya perhitungan C3, C4, dan C5 yaitu mengikuti perhitungan benefit dengan rumus yang sama dengan perhitungan kriteria kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itu dari saya Ahmad Bosi melanjutkan dari perhitungan tadi. Untuk tabel 5 sendiri itu ada rumusnya itu alternatif di kali C ya. C itu dari penjumlahan dari tabel keempat. Untuk pertama itu A1 dan A1 kali C1 itu bisa kita lihat di tabel 4. Untuk bagian C1. Nah, untuk C1 sendiri kan ini ada cos A1 C1 itu hasilnya itu 0,88. Itu ambil cuma di angka terdepan berarti 0,88. Untuk selanjutnya juga untuk C1 untuk semua C itu dijumlahkan itu seperti itu. Nah, untuk alternatif itu perhitungannya itu kita lihat dari tabel 4. Untuk C1 itu dari cos dan A1 itu dari angka yang pertama. Kita itu hitung sampai 10. Kalau misalnya udah ketemu semua jumlahnya itu kita masukkan di sini. Untuk selanjutnya C1 sampai C10 itu perhitungannya itu seperti itu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya Muhammad Farandi Ubarki melanjutkan ke tabel 6.
Di sini perhitungannya yaitu eh, dari V1-nya yaitu adalah sigma dari 15 dikali 0,88 itu dari 15, yaitu bobotnya dikali dengan hasil dari tabel sebelumnya, yaitu nilai pertama itu 0,88. Jadi bobot pertama dikalikan dengan hasil kriteria pertama dari alternatif 1, lalu ditambah dengan selanjutnya menyesuaikan, yaitu bobot kedua dikalikan dengan kriteria kedua dari alternatif pertama dan seterusnya, dan hasilnya akan menjadi 82,6. Begitu juga dengan selanjutnya di V2 ini, yaitu 15 dari bobotnya dikalikan dengan 73, yaitu adalah hasil alternatif dari perhitungan yang sebelumnya, yaitu 0,73, dan ini sama dengan V yang pertama, yaitu dikalikan dan hasilnya akan menjadi 79,85. Begitu juga dengan V3, hasilnya 80,75, V4 80,55, V5 83,55, V6 79,9, V7 86,55, V8 82,75, V9 79,65, dan V10 yaitu 78,25. Baik, saya akan melanjutkan. Setelah hasil akhir alternatif dihitung, maka langkah selanjutnya yaitu membuat tabel ketujuh. Tabel ketujuh adalah kita memasukkan hasil akhir alternatif ke dalam kolom nilai V. Di sini V1 ada bernilai 82,6, maka kita masukkan ke dalam kolom nilai V. Dan begitu pula V2 sampai V10 kita masukkan semuanya. Nah, di tabel 7 ini hanya terdapat 3 kolom, yaitu tabel alternatif, nilai V, dan ada kolom ranking. Nah, setelah nilai V dimasukkan semua, kita selanjutnya menentukan rankingnya. Ranking ditentukan berdasarkan nilai V yang tertinggi. Karena di sini nilai V yang tertinggi adalah 86,55, maka ranking untuk alternatif 7 yaitu ranking 1. Nah, berdasarkan studi kasus di atas, telah dilakukan perhitungan di mana hasil akhir menampilkan alternatif 7, yaitu nama produknya yaitu motor Revo, ya ini, dengan harga 15.500.000 sebagai peringkat pertama dengan nilai 86,55. Maka kesimpulannya, perhitungan dengan metode SAW ini, merekomendasikan alternatif 7 sebagai pilihan utama. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.